Halo guys, di video kali ini saya akan bahas mengenai encapsulation. Encapsulation adalah teknik menyembunyikan objek atribut dari akses atau assignment langsung. Nah, agar objek atribut bisa diakses dan di assignment, maka kita harus gunakan metode. Salah satu keuntungan menggunakan encapsulation adalah setiap perubahan data atribut bisa kita validasi sehingga data menjadi valid, menjaga konsistensi atribut objek karena perubahan hanya melalui metode, dan terakhir melindungi data dari unauthorized access. Nah, saya analogikan bahwa objek tanpa encapsulation tidaklah aman. Jadi ibarat kita mengubah kecepatan speed mobil kita memakai jari tangan sambil kita menginjak pedal gas. Jadi alhasil informasi tidak sinkron, tidak valid, dan tidak aman. Karena speed yang dihasilkan itu tidak jelas apakah perubahannya karena gerakan tangan atau karena pada saat kita injak gas. Oke, sekarang kita akan bikin folder baru. Di folder day04 kita namakan encapsulation, dan supaya menghemat waktu kita akan kopikan file car.java dan car client ke folder encapsulation. Oke, dan kita buka, double klik. Oke, di sini kita perbaiki dulu ya. Kalian bisa gunakan quick fix supaya paketnya langsung menembak ke encapsulation. Begitu juga untuk car client ya. Satu lagi, quick alt enter, change to encapsulation. Oke, di video sebelumnya kita sudah bikin instant attribute di kelas car ya. Lalu di car client kita membuat objek instant car seperti ini, dan kita langsung melakukan assignment di atribut license plate dengan value string. Nah, teknik seperti ini tidaklah aman, tidak valid, dan tidak konsisten karena kita bisa langsung assignment atributnya seperti yang saya analogikan pada speedometer tadi ya. Dan sekarang kita akan gunakan teknik encapsulation supaya data aman, konsisten, dan valid. Nah, caranya kita akan gunakan access modifier. Jadi access modifier ini adalah Java keyword yang digunakan untuk mengkontrol akses data atribut. Jadi kalau misalnya saya bicara data atribut, saya bicara instant atribut dan static atribut ya. Nah, implementasinya dapat kita sertakan di instant dan static atribut, lalu instant static method, konstruktor, classes, dan interface. Nah, ada dua yang sering kita gunakan yaitu private dan public ya. Jadi kalau private ini hanya terlihat di kelas yang sama si atributnya. Sedangkan kalau public ini bisa terlihat di kelas manapun atau bisa diakses oleh kelas manapun. Oke, sekarang di instant attribute saya akan menambahkan access modifier private ya. Dan pastikan kalian tambahkan untuk semua atribut yang ada di kelas car ya guys. Dan terakhir engine temperature juga untuk total car juga ya. Nah, sekarang kita lihat ada perubahan ya di car client, dimana ketika kita menambahkan access modifier private ada atribut license plate langsung error. Begitu juga dengan total car ya. Kenapa? Karena keyword private ini akan melindungi instant atribut dan static atribut dari akses langsung. Jadi sekarang kita nggak bisa mengakses langsung atau mengassignment dengan value apapun di atribut instan ataupun di static atribut ya. Oke, supaya tidak terlalu rame kita hapus dulu ya metode yang ada di kelas car, lalu juga kode yang ada di main method car client ya. Kita akan mulai dari awal lagi. Gak mengapa karena kita udah membuat di folder yang terpisah ya guys. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses atribut instant atribut ataupun static atribut, juga melakukan assignment. Java memiliki metode tersendiri supaya bisa melakukan akses terhadap instant atribut ataupun static atribut, yaitu menggunakan getter setter. Getter ini adalah metode yang digunakan untuk akses atribut, sedangkan setter atau monitor digunakan untuk merubah value atribut. Dan getter setter ini harus dideklarasikan public ya, jadi bisa di call di kelas yang lain. Nah, untuk melakukan getter setter kalian bisa buka lagi di kelas car.java, dan kita akan gunakan klik kanan lalu pilih source action dan generate getter setter. Nah, di sini akan muncul beberapa instant atribut ataupun static atribut ya. Kalian bisa cek all. Di sini ada tulisan getter setter. Jadi bisa melakukan getter dan setter ya untuk tiap atribut. Kalian bisa gunakan check all seperti ini.
lalu klik OK, atau misalnya kita pilih salah satu aja bisa juga ya. Oke, misalnya saya pilih license plate aja dulu dan speed. Oke, seperti ini. Nah, secara otomatis VS Code akan memunculkan getter setter. Nah, sekarang kita akan bikin satu objek di car client ya. Sekarang di main method bikin objek car dan kita akan coba menginvoke dengan dot dan kita akan lihat apakah ada atribut yang muncul. Di sini ternyata tidak ada ya. Yang ada hanya ada metode getter setter, yaitu salah satunya get license plate dan get speed. Nah, jadi untuk mengakses atau merubah value dari atribut kita harus gunakan getter setter. Nah, sekarang kita gunakan set license plate ya. Di sini saya akan assign value si atribut license plate ini dengan string 1001m. Oke. Nah, ini untuk merubah atau mengupdate atribut license plate. Oke, dan sekarang kalau misalnya saya ingin mengget value-nya dari atribut license plate, kita harus gunakan get. Oke, jadi karena dia tipenya string, saya akan langsung aja gunakan showout dan munculkan di terminal ya, car date license plate seperti ini. Dan kita akan coba debug dulu ya dengan cara breakpoint seperti ini. Oke, saya akan bikin satu showout lagi supaya enggak langsung keluar breakpoint di sini dan saya debug. Dan kita akan continuekan. Oke, car-nya muncul. Lalu setelah di execute untuk line 6 ini car set license plate, maka seharusnya si license plate ini berubah value-nya seperti ini, D1001. Oke, udah oke. Dan sekarang untuk memunculkan value D1001M di terminal, maka kita harus gunakan get license plate. Oke, jadi ingat ya guys, header getternya, dan kita lihat menggunakan get license plate untuk mengambil atau mengekstrak value dari atribut license plate. Sekarang sudah muncul. Dan begitu juga kalau misalnya kita ingin mengakses atau mengassignment atribut speed ya, kita gunakan getter setternya speed ya. Dan saya akan menambahkan satu atribut ya. Saya akan beri nama total wheel ya. Prepared final integer total wheel. Total roda mobil itu ada 4. Oke. Jadi saya assign langsung dengan angka 4 dan menggunakan keyword final. Nah, apa artinya? Oke, saya akan coba create getter setter di source action. Dan kita lihat bahwa total wheel hanya muncul metode getternya saja, sedangkan atribut lain getter setter. Nah, kenapa? Alasannya karena total wheel udah kita assign final menggunakan keyword final. Nah, artinya kalau misalnya suatu atribut kita tambahkan modifier final, maka variabel ataupun atribut itu hanya diassign satu kali. Dan ketika kita coba assign lagi, dia tidak bisa. Oleh karena itu, kenapa si total wheel ini hanya muncul getter? Karena kita udah assignment dengan angka 4. Jadi berikutnya dia nggak bisa lagi. Makanya hilang si setternya. Oke, sekarang kita cek all ya untuk semua atribut. Dan kita akan tambahkan getter setter juga total wheel, ini hanya getter aja. Kita klik OK. Dan it's done ya. Dan kalian bisa gunakan untuk latihan ya. Misalnya kalian ingin merubah angka apapun dengan menggunakan metode getter setter. Oke guys, di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai konstruktor. Stay tune.